Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di video kali ini saya akan memberikan alasan kenapa selama ini saya selalu bilang hati-hati dengan saham yang bisa dibilang saham gorengan tingkat tinggi atau kolesterol tingkat tinggi ya. Dimana saham-saham ini mempunyai ciri-ciri harganya itu sangat murah, bisa dibilang harganya di bawah 100 rupiah, dan kemungkinan atau kemudian bentuk candlenya itu kurang bagus ya, dimana ekor-ekornya itu terlalu panjang jadi sering digoreng. Jadi istilahnya dia hanya naik sesaat dan kemudian kembali turun walaupun arah, kemudian besoknya langsung dibanting merah, jadi langsung ambrol. Misal naik arah 24% dan kemudian besoknya lanjut turun 6% dan berjejak, kadang langsung ke kunci ya. Dan kemudian di sini yang saya selalu katakan, jangan beli saham yang sudah mendekati harga 50. Karena apa? Ketika saham itu menyentuh harga 50, dia akan tidur panjang di situ dan kita nggak tahu kapan dia akan bangkit. Jadi kalau kita memaksakan, misal kita beli di harga saham di harga 55, misalnya 55 atau 53, dan kemudian di ARB atau dia turun langsung closingnya di harga 50, ya udah selesai. Jadi mungkin uang kalian akan bisa kalian keluarkan nanti dalam hitungan bulan atau bahkan dalam hitungan tahun ya. Kalau beruntung mungkin dalam hitungan hari, dalam hitungan minggu juga sudah bisa keluar. Tentunya paling keluar dengan apa istilahnya, dengan kecepatan ekstra penuh ya, karena kita akan berebut dengan orang-orang yang juga antri jualan. Tapi ketika ada bandar yang ingin menggerakkan harga itu, mungkin bisa aja langsung harga itu dibikin arah ya. Tapi ada banyaknya saham itu akan tidur dulu dengan dalam tempo waktu yang cukup lama dan baru dia mulai ada kembali bangkit. Oke, jadi di sini kita akan memberikan contoh atau melihat saham-saham yang saat ini sedang berada di harga 50-nya. Sebelum kita lanjut ke sana, untuk kalian yang belum subscribe channel ini bisa subscribe terlebih dahulu dan jangan lupa nyalakan lonceng notifikasi kalian agar kalian tidak ketinggalan dari video-video yang akan saya upload ke depannya. Oke, di sini kita akan mencari saham-saham yang harga 50 dengan menggunakan bantuan screener dari Stockbit ya. Di sini Stockbit ini selalu saya andalkan dan semua sekuritas itu semua saya andalkan ya. Jadi Ajaib saya andalkan, Stockbit saya andalkan, dan di sini ada MyBankTrade juga saya andalkan, iPort juga saya andalkan. Semua kita ada apa ya? Ada manfaatnya masing-masing ya. Di sini kita buat create new dan kemudian kita tinggal enter aja. Di sini kita tinggal pilih masukkan price dan kemudian kita buat di sini sama dengan jadi 50 karena kita akan cari saham-saham yang di harga saat ini berada di harga 50-nya. Oke, di sini muncul ya. Oke, kita cari aja dari saham yang pertama, saham Born. Kok bos? Sudah nggak ada ya di sini. Oke, kita lanjut yang kedua, skip ya. Jadi kita cari saham Asia. Asia juga nggak ada di sini udahan. Oke, Trup. Nggak ada juga. Berarti udah di delisting ya berarti ya. Terus Davo, tapi kok masih muncul di Stockbit-nya? Davo juga nggak ada. Coba saya cari saham yang sering saya lihat aja. Home coba. Oke, ini ya Home. Nah, di sini bisa kita lihat ketika dia, ini saya hapus dulu. Ketika dia sudah mendekati atau bisa dibilang di sini dia minus berapa persen ini? Minus 31% ya. Ini zaman dulu mungkin di tahun 2019 belum dibatasi seperti sekarang ya. Dimana sekarang kan ketika zaman Covid ya, awal Covid mulai muncul, apa ARB itu dibatasi sekitar 6% aja, maksimal 7%. Dan di sini juga bisa kita lihat ternyata di tanggal 4 November 2019 kemarin dia ARB-nya sampai 31% ya, dan kemudian dia menyentuh harga 50. Dan kemudian di sini dari 2019 sampai di tanggal, oh ternyata saham ini sudah disuspend ya, disuspend dan bisa dibilang udah delisting ya juga. Coba kita cari yang lain aja. Oke, kita coba BEX ya. Nah, BEX ini bisa kita lihat ya, dimana dia ketika di sini sudah
mendekati area atau mendekati harga 50, dan kemudian di sini dia turun dari tanggal 2 Februari ya, 2 Februari, dan kemudian di sini sampai tanggal 23 Maret baru mulai ada transaksi lagi di mana dia naik 6%, dan kemudian dia kembali ke harga 50, dan sampai sekarang tidak ada transaksi sama sekali ya sampai bulan Mei ya. Coba kalau kita hitung aja di sini dari mulai sini aja ya, dari dia mulai muncul sini sampai ke sini itu ada sekitar 53 hari ya. Jadi tidak ada transaksi sama sekali dari 53 hari dari mulai bergerak di sini, mulai bangun di sini, dan kemudian dia kembali turun lagi ke harga 50-nya. Coba kita lagi cari yang lain, misalnya saham HKMU kita lihat. Oke, di sini HKMU kemarin sudah saya kasih warning ya. Di sini di tanggal berapa ini saya buat videonya? Di bulan-bulan Januari ya, bulan-bulan Januari, di mana dia sudah mendekati area 50. Jadi seumpama di sini misal kemarin di harga, kalau dia seumpama ngejebol harga 53, kita bisa keluar dulu aja karena dia sudah mendekati area atau mendekati support terkuatnya. Dan betul aja ketika di sini dia sudah menyentuh di tanggal 24 Januari dia sudah menyentuh harga 50 dan kemudian bergerak naik turun dan cuman ya sedikit-sedikit aja ya, dimana di sini dia closingnya di harga berapa ini? Closingnya di harga 51 dan harga tertingginya adalah di harga 52, dan kemudian kembali lagi ke harga 50, dan kemudian di sini kalau kita lihat dari sini sampai ke sini mulai hidup lagi, dia mulai muncul lagi, dia sekitar 28 hari baru mulai ada transaksi lagi, dan akhirnya kembali lagi ke harga 50. Jadi di sini kita kalau nggak main cepat, kita bisa ketinggalan atau kembali lagi ke harga 50-nya lagi. Jadi di sini kalau kita lihat dari awal Februari sampai sini, sampai 20 Mei, tidak ada transaksi sama sekali. Berarti kalau bisa dibilang 102 hari itu berarti udah sekitar 3 bulanan ya. Kalau seumpama kita maksakan beli di saham HKMU ini dan kemudian kita nyangkut di harga 50, kita sudah 102 hari kita tidak bisa transaksi sama sekali karena uang kita, dana kita nyangkut di saham yang sedang tidur di harga 50-nya ini. Coba kita lihat saham yang lain. Coba contohnya ada saham Keren, coba. Oke, Keren ini baru aja ya, baru aja dia menyentuh harga terkuatnya, di mana di sini dia mulai menyentuh itu di tanggal 12 April kemarin. Tanggal 12 April kemarin, dan kemudian lanjut turun dan masih tertahan di harga 50-nya. Dan kemudian di sini sudah kita lihat dari tanggal berapa ini? Dari tanggal 20 April sampai sekarang tanggal 20 Mei, berarti sudah sekitar 30 hari dia tetap berada di harga 50 atau sedang tidur di harga 50-nya. Jadi bayangkan kalau kita punya misalnya aja lah, kita punya uang 1 juta dan kemudian kita bagi 4 dan kemudian kita ngincar saham-saham yang berada di harga murah. Misal harga murah dalam tanda kutip, anggapan kita harga 55, harga 60-an itu murah, tapi itu adalah saham-saham yang sebenarnya sangat rawan, dimana kalau sekali di ARB langsung dia menyentuh harga 50 dan kemudian tidur tanpa ada transaksi sama sekali di situ. Bayangin uang di portofolio kita belikan saham-saham yang di harga 50 dan kemudian tidur semua, dan tidurnya itu bisa dibilang kita nggak tahu ya kapan dia akan bangun, di mana di sini 30 hari aja kalau uang kita mengendap di sini udah berapa kerugian yang kita dapat, walaupun kita bisa dibilang minusnya sedikit, tapi kalau sampai bertahun-tahun atau berbulan-bulan dan kita bisa dibilang nggak profit sama sekali. Dan kita juga ketika buka portofolio ya oke, minusnya sedikit, taruh aja lah minusnya cuma 6%, tapi nggak ada kenaikan ya, jadi nggak ada pergerakan sama sekali, mau di cut loss juga nggak bisa karena nggak ada transaksi sama sekali ya, seperti itu. Coba kita lihat lagi ada saham kayu, coba kita lihat. Nah, kayu ini bisa kita lihat ya, di sini kita lihat tadi udah belum ya tahan kayu ini ya. Kayak belum ya. Jadi di sini di mana dia mulai tanggal Desember 2021 sudah mulai menyentuh harga 50-nya, dan kemudian dia bisa dibilang mulai tidak ada transaksi sama sekali di tanggal 17 Januari ya. Dari Januari dan sampai di sini baru mulai ada di tanggal 29 Desember di tanggal 15 Februari, dan kemudian baru muncul lagi di sini tanggal berapa ya? Tanggal 11 Mei ya kemarin ya. Sudah mulai muncul dan kemudian kembali tidur lagi ya di tanggal 20 Mei kemarin dia kembali ke harga 50-nya lagi. Oke, kita lihat lagi saham baut.
Oke, saham baut ini juga mungkin di tanggal 13 April ya sudah saya kodekan, atau di bulan-bulan April sudah saya kodekan. Jadi nanti kalau seumpama area sini di harga 66 ini dijebol juga, kita bisa keluar dulu aja ya. Jadi jangan sampai dia menyentuh harga 50-nya. Jadi kalau dia sudah ternyata dia bener aja, dia ternyata sampai menyentuh harga 50-nya, dan kemudian ada kemungkinan dia akan lanjut tidur ya dari saham apa ini, saham baut ini. Coba kita lihat real ini sempat naik karena dipom-pom sama Ustadz Yusuf Mansur ya, tapi di sini oke ada nih. Nah, dia di sini sempat naik, dimana dia kemarin tuh sempat tidur kalau kita lihat. Nah, di sini ya bisa kita lihat, di sini dia sempat tidur panjang kalau kita lihat di sini dari tanggal atau dari tahun 2020, dan kemudian baru mulai bangkit di tahun 2021 bulan Agustus. Jadi sebanyak atau selama 383 hari. Jadi hitung aja sendiri ya, 383 hari itu berapa bulan kita harus tidur, dan kemudian baru naik di sini ketika ada mulai pom-poman ya di sini, dan kemudian dia lanjut naik tinggi, naik sekitar 164%, dan kemudian turun lagi, dan saat ini dia kembali lagi ke harga 50-nya dan sudah tidak ada transaksi sama sekali ya di sini. Di sini berarti dia sudah ada sekitar 50 hari, berarti sudah sekitar hampir 2 bulan dia tidak ada transaksi sama sekali dari saham real ini. Oke, jadi di sini saya simpulkan ini adalah contoh ya, contoh kenapa alasan saya selama ini jangan beli saham gorengan tingkat tinggi, atau gorengan yang, atau saham-saham yang sudah mendekati harga terkuatnya ada, atau support terkuatnya itu adalah di harga 50, di mana saham-saham di harga 50 itu adalah akan sulit transaksi di sana, akan sulit. Jadi walaupun kita punya barang misalnya cuman punya 5 pun, tapi kalau nggak ada transaksi kita mau jual sama siapa, karena nggak ada yang mau melirik saham yang berada di harga 50, kecuali ada bandar yang tiba-tiba ingin menaikkan harga dan untuk memancing retail biar pada masuk lagi dan dia mau jualan lagi, ya kemungkinan ada. Tapi kalau seumpama nggak ada bandar atau price maker yang mau menggerakkan, ya udah kita bakal tidur selamanya di sana sampai ada bantuan yang akan menolong. Jadi ikhlaskan kalau seumpama kita nyangkut di harga 50 dan kita nggak bisa jual sama sekali, dan itu bisa bulanan, bisa bahkan bisa tahunan ya, bahkan bisa langsung di suspend ya, seperti saham apa tadi ya, saham home tadi ya, Hotel Mandarin tadi. Dan kalau nggak salah Nusa juga dia di suspend juga ya. Oke, Nusa ini bisa kita lihat. Oke, di sini dia turun, dan kemudian dia terakhir di sini di tahun 2020 aja ya. Jadi dia sudah turun ke harga 50 dan kemudian di suspend ya, atau udah di delisting ya, jangan-jangan. Di sini dia mulai menyentuh harga 50-nya, dan kemudian dia sampai ke harga ke bulan September aja, dan kemudian tidak transaksi itu udah sekitar 303 hari ya. Jadi bayangin kita menunggu saham kita kembali naik ketika nyangkut di harga 50, dan kemudian ternyata di delisting, kan lebih sakit lagi ya. Udah kita menahankan selama bulan-bulanan, tahun-tahunan, tapi ternyata akhirnya dengan harapan kita minimal aja bisa keluar, tapi ternyata malah di delisting. Jadi selamanya saham kita atau uang kita hangus di satu saham yang sedang berada di area support terkuatnya, yaitu adalah di harga 50 ya. Oke, jadi seperti itu ya. Ini adalah saran saya. Jadi jauhi saham-saham yang sudah berada mendekati harga 50. Kalau masih di atas atau masih harga 80, 90-an atau 100-an itu masih oke lah. Tapi kita tetap perhatikan bentuk candlenya. Jadi kalau kita main saham gorengan itu, kalau kita bisa main cepat ketika kita sudah profit kita bisa jual juga nggak masalah. Tapi kalau seumpama kita yang modelnya orangnya slow, jadi masuk ke saham gorengan dan kita sering ketinggalan, jadi mending cari saham yang kapitalisasinya besar aja sekalian, seperti saham-saham LQ45 atau saham Kompas 100. Tapi kalau kita bisa main cepat ya nggak masalah ya. Oke, seperti itu ya. Semoga video ini bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.